wabarakatuh. Di sini kami mendapatkan proyek dari Mapel Sejarah untuk menjelaskan mengenai lahirnya Orde Baru. Sebelum memulai pada penjelasan, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Ajila Yanfa, nomor absen 2. Saya Adinda Dwi Hada alias Saputri, nomor absen 3. Saya Natasha Cici Widiawati, nomor absen 6. Saya Zahra Anissa Ilma, nomor absen 11. Silahkan simak video kami berikut ini. Tahukah kalian siapa dua tokoh di samping ini? Mungkin sebagian dari kalian tidak tahu nama tokoh di samping, atau mungkin kalian tahu namanya namun tidak tahu peranan beliau dalam masa lahirnya Orde Baru. Atau bahkan kalian belum tahu apa itu Orde Baru. Baiklah, akan kami jelaskan hal tersebut dalam video berikut ini. Tokoh di samping kiri ini adalah Amir Mahmud, yang lahir pada tanggal 21 Februari 1923 dan wafat pada tanggal 21 April 1995. Beliau adalah seorang jenderal militer Indonesia yang merupakan saksi mata penandatanganan Super Semar, sebuah dokumen serah terima kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto pada masa Orde Baru. Bersama dengan tokoh di samping kanan ini, beliau adalah Basuki Rahmat, yang lahir pada tanggal 4 November 1921 dan wafat pada tanggal 8 Januari 1969. Beliau adalah seorang jenderal tentara nasional Indonesia. Dan apa itu Orde Baru? Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Jenderal Soekarno di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada para pemerintahan Soekarno. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Masa pergantian dari Orde Lama menuju Orde Baru juga tidak semudah yang dibayangkan. Bermula dari peristiwa G30 SPKI telah mengakibatkan situasi negara menjadi kritis. Untuk mencari jalan keluar dari krisis yang memuncak tanggal 11 Maret 1966, di Istana Negara diadakan sidang Kabinet Dwi Kora yang telah disempurnakan yang dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno. Akan tetapi di tengah persidangan, Presiden Soekarno menyerahkan pimpinan sidang kepada Wakil Perdana Menteri II atau Waperdam II, Dr. Jenderal Laimena, karena melihat gelagat bahaya. Presiden Soekarno diamankan ke Istana Bogor diikuti oleh Waperdam I Dr. Subardrio dan Waperdam II Hairul Soleh. Dr. Jenderal Laimena menyusul ke Bogor setelah sidang kabinet selesai. Pada hari itu juga 3 orang perwira tinggi Mayor Jenderal Basuki Rahmat, Brigadir Jenderal M. Yusuf, dan Brigadir Jenderal Amir Mahmud diutus Letnan Jenderal Soeharto sewaktu Menteri Panglima Angkatan Darat untuk menghadap Presiden Soekarno ke Istana Bogor. Ketiga perwira tinggi itu menyampaikan laporan kepada Presiden tentang situasi ibu kota Jakarta. Mereka juga memohon agar Presiden Soekarno mengambil tindakan untuk mengatasi keadaan. Presiden kemudian mengeluarkan surat perintah yang ditunjuk kepada Letnan Jenderal Soeharto selaku Menteri Panglima Angkatan Darat untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk mengatasi situasi. Surat perintah itu kemudian dikenal dengan nama Surat Perintah 11 Maret 1966 atau Super Semar. Langkah pertama yang diambil oleh Letnan Soeharto selaku pengembang Surat Perintah 11 Maret 1966 adalah membubarkan dan melarang PKI beserta organisasi massa yang bernaung dan melindung ataupun seasas dengannya di seluruh wilayah Indonesia. Langkah berikutnya adalah mengamankan 15 orang menteri yang dianggap terlibat dalam G30 SPKI. Super Semar dan tindakan-tindakan yang diambil Soeharto dalam menyelesaikan krisis nasional telah membuat kedudukan Soeharto makin kuat dipercantumkan politik nasional, sebab Soeharto mendapat kepercayaan rakyat untuk memimpin pemerintah, mengantarkan Presiden Soekarno yang makin lemah kedudukannya. Sekian penjelasan singkat kami mengenai lahirnya Orde Baru. Semoga bermanfaat dan maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.